Perkenalkan, nama saya Prasetyo Usman. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan Pertanian Agribisnis semester 6. Pada saat ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembayaran kredit dengan deferred annuity. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pengertian anuitas atau annuity. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama besar pada setiap interval pembayarannya. Anuitas terdiri dari cicilan atau angsuran dan bunga. Besar kecilnya jumlah pembayaran pada setiap interval tergantung pada setiap interval pada jumlah pinjaman, jangka waktu, dan tingkat bunga. Dan yang kedua adalah interval annuity itu merupakan waktu di antara dua pembayaran annuity yang beraturan. Sedangkan masa annuity adalah waktu dari permulaan interval pembayaran pertama sampai akhir dari interval pembayaran terakhir. Anuitas itu dapat dibagi atas dua bagian, yaitu anuitas sederhana dan anuitas kompleks. Anuitas sederhana yaitu sebuah anuitas yang mempunyai interval antar waktu pembayaran dengan periode konversi bunga. Sedangkan anuitas kompleks adalah sebuah anuitas yang pembayaran dan interval bunga menjemuknya mempunyai interval yang berbeda. Lanjut. Jadi, lanjut pada saat ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anuitas. Jenis-jenis anuitas itu terbagi atas 4, yaitu anuitas biasa. Yang pertama itu adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan berkala dalam waktu tertentu terjadi di akhir periode. Contoh seperti pembayaran hipotek. Dan anuitas yang kedua yaitu anuitas jatuh tempo. Adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan berkala dalam jangka waktu tertentu terjadi di awal periode. Contohnya seperti simpanan dalam bentuk bunga, pembayaran sewa, dan premi asuransi. Dan yang ketiga yaitu anuitas tungguhan. Jenis anuitas ini adalah di mana pembayaran atau penerimaan berkala dalam jangka waktu tertentu terjadi atau dilakukan setelah beberapa periode berjalan sehingga pembayaran atau penerimaannya ditunggukan. Contohnya seperti pembayaran bunga pinjaman dan bunga deposit. Dan yang keempat yaitu anuitas langsung. Anuitas langsung adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan berkala dalam jangka waktu tertentu terjadi atau dilakukan secara langsung tanpa adanya perbedaan periode. Jenis anuitas ini pada prinsipnya sama dengan anuitas biasa karena pembayaran atau penerimaannya terjadi bersifat pasti. Contohnya pembayaran kredit motor atau mobil dan lain sebagainya. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pembayaran kredit sekaligus di akhir umur bisnis atau deferred annuity. Pembayaran ini adalah suatu seri
atau anuitas yang pembayarannya dilakukan pada akhir setiap interval. Perbedaannya dengan anuitas biasa adalah dalam hal penanaman modal, di mana pada deferred annuity ada masa tenggang atau waktu, yaitu grace period, yang tidak diperhitungkan bunganya. Yang berikut, pembayaran secara angsuran atau dicicil. Besarnya dana yang dipinjam dibayar secara angsur atau dicicil setiap tahun atau berdasarkan satuan waktu yang ditentukan oleh pihak kredit atau debitur. Itulah pengertian tentang pembayaran secara angsur atau dicicil. Yang terakhir yaitu pembayaran bunga dalam grace period. Pembayaran bunga dalam grace period merupakan masa tenggang atau periode kelonggaran. Biasanya pada masa grace period, peminjam hanya membayar bunganya saja. Jadi bagi peminjam hanya membayar bunganya saja. Terdapat 3 tipe grace period. Yang pertama yaitu tidak membayar bunga selama grace period. Yang kedua, bunga selama grace period dibayarkan lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu bunga selama grace period dibayarkan sama dengan bunga pada masa angsuran. Ya, itulah penjelasan singkat saya tentang pembayaran kredit dengan deferred annuity. Dan pada saat ini saya akan mengajak teman-teman untuk masuk di Universitas Pembangunan Indonesia di jurusan pertanian agribisnis. Di sana juga ada beberapa jurusan. Ada jurusan keperawatan, hukum, fisip, dan teknik. Dan agribisnis pertanian. Dan saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia, jurusan agribisnis. Dan jurusan agribisnis itu di Universitas Pembangunan Indonesia itu sudah diakreditasi B. Jadi bagi teman-teman, saudara, siapapun yang masih bingung untuk mencari tempat melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi atau di perkuliahan, saya sarankan bagi teman-teman, saudara, rekan-rekan semua bisa mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia. Mari, agar kita bisa membangun bersama-sama Universitas Pembangunan Indonesia. Sekian dan terima kasih.